pengalaman sebagai pelaku ghosting atau pengalaman sebagai korban ghosting ini si Amo ini. Nah, akhirnya ya sudah, dengan kesadaran sendiri Pergi. ya pergi. Oh. Bilang pelaku ghosting juga sebenarnya nggak salah juga sih. Orang itu coba menganggap kita temennya aja, tapi kita punya ekspektasi lebih. Jadi hari ini kita mau membahas ghosting nih guys, fenomena yang sebenarnya udah ada sejak lama tapi baru rame akhir-akhir ini lagi. Mungkin banyak dari kita tuh nggak menyadari kalau kita juga pernah ngeghosting. Ghosting menurut Amo ini? Menurut aku, karena aku tadi sudah dapat bocoran dari Lele ya. Kalau ghosting menurut aku itu adalah perilaku ketika seseorang itu meninggalkan tanpa kejelasan gitu ya Le ya. Iya gitu. Kalau itu versi yang sekarang. Kalau versi dulu kan ghosting itu berkaitan dengan komputer ya. Jadi ketika ada error di keyboard itu tiba-tiba yang di layar itu muncul huruf-huruf gitu kan, huruf nggak jelas. Nah itu seolah-olah ada hantu yang ini, yang apa namanya, yang neken keyboard itu, makanya disebut ghosting. Itu ghosting di zaman dulu ya? Ghosting zaman dulu. Kalau di anak game itu ghosting itu istilah ketika ada gerakan yang menimbulkan bayangan di layar. Jadi game-game yang resolusi tinggi yang dimainkan di alat atau perangkat yang tidak mumpuni, yang tidak mendukung, akhirnya meninggalkan bayang-bayang itu. Nah, itu istilah ghosting untuk anak game. Di zaman sekarang juga masih relate ya. Jadi bayang-bayang itu mungkin sekarang lebih ke kenangan kali ya. Kalau menurut kamu nih, kenapa sih kok seseorang tuh melakukan ghosting? Sebenarnya itu ada banyak faktor ya, Le. Orang tuh melakukan ghosting. Jadi kalau aku sih berusaha untuk melihat sesuatu itu dari dua sisi nih. Dari yang di ghosting sama yang dari yang nggak di ghosting kan. Kita harus tahu juga nih kenapa dia ngeghosting kita gitu. Nah, ini sebenarnya bentar. Ini pelaku ghosting, pengalaman sebagai pelaku ghosting atau pengalaman sebagai korban ghosting ini si Amo ini? Kalau aku nggak tahu ya, mungkin aku juga pernah kali ya jadi pelaku tanpa sadar. Tanpa sadar mungkin ya, terkadang ya itulah namanya sesuatu yang berhubungan dengan hati. Tanpa sadar ya kita melakukan hal itu, dan itu ternyata hal yang disebut sekarang tuh ghosting. Iya betul. Nah kalau Lele sendiri pernah jadi pelaku nggak, atau mungkin jadi korban kalau ghosting? Pelaku ya mungkin kalau dikait-kaitkan seperti sekarang ya mungkin pernah juga sih. Sama mantan dulu kan. Ya saya sudah dekat, sudah ini, kemudian ternyata aku tahu dia dijodohin. Berarti yang ngeghosting sebelah sananya dong. Sebenarnya bukan, jadi karena aku tahu dia dijodohin, dan memang ya gimana ya, orang tuanya juga, sebenarnya orang tuanya welcome juga sama aku, baik juga sama aku, tapi ternyata memang dia sudah dipasang, sudah ada jodohnya gitu kan. Oke. Nah akhirnya ya sudah, dengan kesadaran sendiri pergi. Pergi tanpa penjelasan. Tanpa menjelaskan kenapa aku pergi ya dia coba tanya, dia coba ini, aku menghindar terus gitu kan. Nah, mungkin itu bisa dibilang pelaku ghosting kali kalau zaman sekarang ya. Nah itu kan berarti bisa menjadi alasan juga ya, karena yang pertama itu alasannya lebih ke keadaan, situasi. Iya kan? Sadar situasi. Jadi siapa sih aku ini gitu kan, sementara dia sudah sainganku, gila. Langit dan bumi gitu kan, ya sudahlah, yang di bumi sadar aja. Amoy gimana nih, ada pengalaman mungkin yang secara tidak sengaja melakukan ghosting atau menjadi korban ghosting? Aku lupa sih, mungkin yang secara tidak sengaja, karena nggak sengaja aku nggak inget ya. Tapi mungkin kalau korban ghosting lebih ke bukan hubungan percintaan ya jatuhnya, kayak kalau kita lamar kerja terus nggak ada kabar kan, itu juga ghosting. Tapi aku ghostingnya jauhnya lebih ke masalah-masalah seperti itu. Kalau yang dari sekarang sudah mulai banyak nih psikolog juga ikut ngomong ya soal ghosting ini, karena ternyata ghosting ini membawa dampak yang benar-benar traumatik buat korbannya. Betul. Sekarang udah mulai rame sih di psikologi itu melakukan riset mengenai ghosting ini ya. Jadi termasuk salah satu kata yang paling tren di tahun 2020 ghosting. Nah, tadi kita membahas tentang kenapa orang melakukan ghosting ya, Le. Kan tadi kita udah tahu tentang kondisi dan situasi. Terus habis itu mungkin juga bisa karena kalau menurut aku pribadi ya, mungkin dia itu takut
ada perasaan deny gitu. Jadi orang itu tuh kayak takut dia bikin sakit hati orang itu gitu. Jadi dia lebih memilih pergi, yang mana sebenarnya itu juga bukan suatu hal yang terpuji ya untuk langsung pergi gitu aja. Kalau aku lihat sekarang gini, perilaku anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya gampang baper deh. Bener nggak? Ada benernya sih, ada benernya. Jadi dikit-dikit dalam artian gini, si pelaku nih istilahnya nggak bermaksud sebenarnya kan untuk istilahnya apa ya, memberikan rasa atau apa. Nah, sementara ya sisi satunya ngerasa, wih, kok aku diperhatiin, kok aku diniin gitu. Sementara si pelaku ini tanpa sadar ya memang karena dia sudah biasa seperti itu ke orang lain. Iya benar-benar. Dan gimana ya, dibilang pelaku ghosting juga sebenarnya nggak salah juga sih dia, karena dia kan bukan niatnya dia seperti itu, tapi karena orang ini memang baperan yang ngerasa, wih, kayak gimana gitu kan. Nah sementara kok ketika aku gitu, ngapain aku kasih penjelasan ke kamu sih? Karena sebenarnya kita nggak ada apa-apa, ya gitu kan. Nah kalau menurut aku sendiri, baper itu terjadi karena ketika kita punya ekspektasi lebih nih, Le, sama seseorang gitu ya. Sebenarnya orang itu coba menganggap kita temennya aja, tapi kita punya ekspektasi lebih nih, kayak dia sering ngechat, oh jangan-jangan dia suka aku, atau dia sering telepon, kamu di mana, dengan siapa, gitu kan. Tanya-tanya kamu lagi apa gitu, seakan-akan dia suka sama kita padahal sebenarnya enggak gitu sih. Jadi lebih ke ekspektasi. Kenapa nggak diomongin baik-baik, kenapa harus pergi ngilang gitu aja, kenapa ya? Ya kira-kira kenapa ya, ya itu tadi sih, karena mungkin dia takut bikin kamu sedih gitu, takut nggak pengen ngelihat kamu sedih gitu, terus ya udah dia lebih memilih untuk langsung pergi aja gitu sih, dengan harapan kamu tahu nih, berarti aku nggak pengen lagi nih sama kamu, mungkin itu sih. Kalau menurut Lele sendiri kenapa? Kalau aku ya sebenarnya sih, kenapa pergi tanpa alasan atau tanpa penjelasan ya, kemudian menghilang begitu saja, tidak mau dihubungin, ya salah satunya ya kayak kalau pengalaman kepribadian, karena aku sadar siapa aku gitu kan. Ketika aku pergi ya harusnya dia tahu. Nah kalau aku searching nih, jadi psikologi kan sebenarnya udah sering riset ya tentang ghosting ini ya. Oh ya, ini lulusan psikologi dia nih. Lulusan psikologi, tapi ya aku masih belajar S1 juga. S2-nya ngambil apa nih? Profesi psikologi juga ya. Iya, berarti benar cocok ini ngebahas soal yang berhubungan dengan perasaan, soal yang berhubungan dengan ini cocok. Iya, iya. Bisa langsung curhat aja, mumpung aku belum lulus. Nomornya tetap ke aku loh ya. Nanti aku sampaikan ke forward. Iya, betul. Nah, membahas tentang riset-riset yang ada di psikologi nih, Le. Jadi sebenarnya itu bisa karena hal-hal yang substansial nih, apa yang kita yakini gitu. Jadi di hubungan itu katanya secara riset ada dua tipe orang, guys. Yang pertama itu orang yang melihat hubungan itu sebagai suatu yang mengarah ke destiny gitu. Paham nggak, Le? Kayak dia itu akan menjadi soulmate aku nih gitu. Jadi itu sudah ditakdirkan gitu. Sudah ditakdirkan akan terjadi. Nah yang kedua adalah orang yang sadar kalau hubungan itu terjadi, dia selalu ada ups and downs-nya. Jadi nggak selamanya hubungan itu baik-baik aja gitu. Dan dia tahu ada growth di situ, ada perkembangan. Nah, orang-orang yang sering ghosting itu cenderung orang-orang yang merasa kalau hubungan itu adalah suatu takdir gitu, soulmate gitu. Nah, ya itu. Jadi secara sains gitu menyatakan itu gitu loh, Le. Jadi kalau kamu tipe orang yang menyadari kalau Romeo harus sama Juliet gitu, dan nggak melihat Romeo Juliet itu dari perkembangan hubungan mereka, hati-hati, karena bisa jadi kamu nanti selanjutnya akan melakukan ghosting itu. Berarti gini, terus ngapain dia menjalin hubungan kalau memang dia ternyata tahu itu bukan soulmate-nya dia? Mungkin seiring berjalannya waktu kali ya, Le. Mungkin di awal dia melihat, kadang kan ada yang namanya cinta pandangan pertama. Ada yang bergabung nih. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Hai. Halo Kakak Indra, gimana nih? Kakak Indra mau share soal apa nih? Remaja dulu ghosting itu belum ada kata-kata. Ya, beda istilah aja kali zaman dulu. Dari zaman dulu sebenarnya sudah ada sih perilaku seperti itu yang pergi begitu saja gitu. Cuman mungkin beda istilah aja kali ya. Betul. Kalau dulu kita gantung atau break. Nah, gantung ya. Nah, kalau zamanmu gantung ya. Kita kalau bahas ghosting
menurutku kita harus bahas cinta itu sendiri, bentuk cinta. Orang-orang yang ghosting itu, kalau menurutku ada di tahapan cinta ludus. Cinta ludus. Ludus itu lebih gampangnya kita sebut cinta yang kompetitif. Nah, cinta ludus ini kadar komitmennya tuh paling rendah dibandingkan tahapan cinta yang lain. Sekarang itu banyak orang-orang yang terjebak di dalam satu fenomena ghosting atau menjadi pelaku ghosting itu sendiri. Saat ini anak-anak muda itu terjebak di dalam stigma, stigma kecantikan, stigma kekayaan, stigma hubungan yang ideal, dan segala macam stigma yang disebar di masyarakat. Yang menjadi pelaku ghosting itu tidak paham makna cinta. Oke, terima kasih Kakak Indra. Nanti kita lanjut lagi. Jadi kalau menurut Kakak Indra nih, pelaku ghosting itu lahir kebanyakan dari perilaku-perilaku sebelumnya yang sudah dia rekam ya. Jadi dia sudah mengalami bahwa ternyata cinta itu hanya seperti itu gitu kan. Cinta itu ya nothing, cinta itu ya nggak ada apa-apanya. Cinta itu ya bisa dipermainkan dan bersyarat tadi ya. Itu kalau menurut Kak Indra tadi Kak Indra tadi itu. Menurut aku ya Kak Indra, cinta itu kapan sudah mulai bersyarat? Ketika sudah ada ekspektasi di dalam hubungan. Kalau yang dari aku googling ya, ini dirilis dari dari Amerika Serikat, 26% wanita dan 33% pria pernah melakukan ghosting atau pernah di ghosting. Jadi dia sebagai pelaku dan juga sebagai korban. Nah, kemudian 24% wanita dan 17% pria. Wah, ternyata pelakunya kebanyakan menurut riset di Amerika Serikat ini pelakunya justru malah 24% wanita dan 17% pria. Oh, berarti lebih banyak cewek. Lebih banyak cewek. Oh, ada dikasih tahu nggak alasannya kenapa? Tetapi tidak pernah di ghosting. Nah, jadi mereka sebagai pelaku. Jadi gini, kalau menurut aku sih ya, umumnya pelaku ghosting itu kalau untuk tipe wanita itu yang memiliki fisik sempurna, biasanya seperti itu. Oke. Jadi ketika dia sudah, gue cantik nih gitu kan, ya gue bisa ngapain aja. Dan orang-orang pasti bakal tertarik sama appearance kan? Ya, sama penampilan. Jadi kan, ya apa ya? Namanya cowok ketika istilahnya didekatin cewek cantik, kemudian disuruh apa, akhirnya jadi bucin kan, ikut aja gitu kan. Aku kira malah cowok loh, karena kan kebanyakan cowok kita tahu buaya ya. Bukan kebanyakan, mohon maaf. Ada di luar sana cowok itu yang buaya. Aku belum tahu sih kalau cewek. Untung nggak ngeliatnya kesini gitu kan, karena sini Pak Aya bukan buaya. Ketika kamu sudah bukan prioritasnya. Oh, benar. Itu sudah otomatis kamu akan sebagai korban ghosting. Jadi pelaku ghosting itu menganggap seseorang itu bukan prioritasnya dia, makanya udahlah, ngapain sih aku sama dia, ngapain juga ngasih penjelasan kenapa aku harus pergi gitu. Dikira aku penting gitu kan, ternyata cuman korban ghosting gitu. Jadi ketika kamu menjalin sebuah hubungan, kamu harus tahu sudah kamu tuh prioritas, dia bukan. Tapi kalau membahas prioritas tuh agak sulit ya, karena kan tiap orang tuh beda-beda ya. Itu dia. Kayak misalnya di dalam suatu hubungan gitu, ada cewek dan cowok, mungkin si cewek punya prioritas cowoknya itu, tapi cowoknya mungkin punya prioritas lain. Ya kalau menurut aku balik lagi sih, kuncinya komunikasi apa. Satu faktor yang ditimbulkan oleh ghosting itu traumatis itu. Bener. Jadi ketika seorang sudah ngerasa nggak dianggap, seseorang sudah merasa nggak dipandang lagi, nggak dianggap bernilai, nggak menjadi prioritas, akhirnya menjadi trauma untuk menjalin hubungan dengan orang lain lagi. Betul. Mungkin soal itu menjadi salah satu penyebab ghosting ya. Kalau misalnya terjadi ghosting di kamu gitu, bisa jadi menjadi trauma di kemudian hari ketika kamu melakukan hubungan untuk melanjutkan hubunganmu dengan orang lain gitu. Dia menjadi trauma dengan hubungan-hubungan personal sifatnya. Ya selain itu mungkin juga jadinya agak depresi ya, karena depresi. Iya, dan tadi dampaknya disebutkan sama Mas Indra tadi, jatuhnya jadi ke insecurity. Karena insecure karena dia nggak diberikan jawaban nih, nggak diberikan alasan kenapa dia ditinggalkan. Terus kemudian dia jadi merasa, oh mungkin ini karena salahku, oh mungkin karena aku nggak cantik. Menyalahkan diri sendiri akhirnya jatuhnya jadi insecurity juga gitu, dan menyalahkan diri sendiri. Dan itu sebenarnya bukan hal yang
baik sih, karena ending-endingnya nanti akan menjadi trauma itu. Buat teman-teman yang mungkin yang sebagai korban ghosting yang mungkin saat ini sedang ya istilahnya bingungnya atau gimana, mungkin ada baiknya untuk coba cari orang terdekat kamu yang kamu percaya untuk kamu sharing deh. Betul, daripada betul. kamu simpan sendiri. Untuk menceritakan, tapi lebih kepada orang yang dipercaya ya, Iya. karena nggak tahu ya, kadang ada kecenderungan orang untuk menyalahkan kita lagi gitu. Iya. Jadi Dan sebenarnya sih lebih bagus kalau ada budget ya ke psikolog. betul. Karena mereka lebih paham. Pastinya sudah cukup lama kita bicara nih, sudah Udah berapa lama emang, We? 30 menit lebih sih. Wah gila udah. Oke, Nggak baik. berasa sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, ya sudah dengerin malam ini. Yang punya saran apalagi yang mau diangkat di minggu depan betul, bisa betul. bisa DM kita gitu kan. DM Lele aja, DM Lele aja. Ke apa Balikpapan ya? TL. Betul. Jangan lupa di follow juga nih akun IG-nya Oh, iya. Kak Amoy apa nih? Di Amoynimus, agak susah ya, di Amoy. AMOYNIMOUSS, Amoynimus. Double S. Double S. Amoynimus. Amoynimus, kayak anonimus tapi Amoynimus. Terima kasih Kakak, sampai Sekian. ketemu. Thank you guys sudah mendengarkan.